不能死。Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Janji Suci yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Zuyan yang menemui Si Ying untuk berterima kasih kepada Si Ying karena telah menyelamatkan nyawanya. Bahkan ia juga mengundurkan diri dari latihan 1 bulan karena sebelumnya ia pernah ditolak menjadi muridnya. Namun permintaan itu ditolak oleh Si Ying karena hasil yang diterima oleh Zuyan untuk belajar bersamanya selama 1 bulan ini merupakan keputusan dari Sang Master Agung. Singkatnya, esok hari pun tiba. Ternyata semua peserta seleksi yang berhasil ke puncak gunung saat ujian dapat mengikuti pengajaran. Diperlihatkannya hari pertama pengajaran pun dimulai. Zuyan yang sudah terlambat dan bahkan ia ketiduran di dalam kelas, sehingga ia pun mendapatkan hukuman untuk menyalin buku pengetahuan dasar spiritual di hari itu juga. Zuyan yang memang dari awal sama sekali tidak memiliki tentang pengetahuan dasar ilmu spiritual, maka dari itu Si Ying memberinya sebuah buku kuno yang mampu memberikan pengetahuan kepada orang yang melakukan ritual tersebut. Dan ini merupakan cara yang singkat agar Zuyan setidaknya memiliki pengetahuan dasar. Setelah menyerap banyak pengetahuan dari berbagai buku tentang ilmu dasar spiritual, ia pun sangat berterima kasih kepada Si Ying yang sudah membantunya. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya, ia akan bersungguh-sungguh belajar dan menjadi murid yang baik bagi Si Ying. Sementara Qinggang yang sebelumnya telah membantu Zuyan dalam mengikuti ujian, dan sebagai balasannya Zuyan pun membantu Qinggang dalam mengambil selai rambut milik Si Ying, yang dimana selai rambut itu akan digunakan untuk memastikan identitas Si Ying yang sebenarnya. Dengan menyatukan sebuah kuas dan rambut dari Si Ying, terungkaplah sebuah fakta bahwa Si Ying merupakan putra mahkota yang sejak lama disembunyikan di dalam gunung. Zuyan yang merasa curiga akan tindakan Qinggang, ia lalu menyerahkan kuas itu kepada Si Ying dan meminta maaf karena sebelumnya ia telah mengambil rambutnya tanpa mengetahui maksud tujuan Qinggang tersebut. Setelah itu ia pun memberitahukan informasi itu kepada Selir King, dan Selir King pun langsung memasukkan sebuah racun ke dalam tubuh Qinggang, yang dimana Qinggang harus mengeluarkan racun mematikan tersebut dari dalam tubuhnya untuk menyerang Si Ying. Dan jika racun itu tidak dikeluarkan, maka Qingganglah yang akan mati. Di malam harinya, Si Ying yang berada di luar tiba-tiba Qinggang datang dan langsung menyerang. Ia yang sudah mengetahui niat kedatangan Qinggang adalah untuk menghabisinya, namun ia justru menghadapi Qinggang dengan tenang. Bahkan ia juga dengan sengaja mengambil racun mematikan itu dari tubuh Qinggang agar Qinggang tidak terbunuh. Qinggang yang terkejut melihat Si Ying yang justru menyelamatkannya dari racun itu membuatnya hormat dan berterima kasih. Di saat itu juga Si Ying pun memberinya sebuah pedang legenda yang sangat cocok digunakan oleh Qinggang, karena di sini Si Ying sudah mengetahui kalau Qinggang merupakan orang yang baik. Sementara di sisi lain, keadaan Si Ying yang semakin melemah karena telah mengambil racun itu dari tubuh Qinggang. Meskipun ia bisa mengendalikan racun tersebut, namun tetap saja racun itu sangatlah mematikan.
这个形状像不像一朵花？ Dan tanpa ada jalan lain, Zuyan pun mencoba membawa Xing ke tempat makam raja yang ditemani oleh Chongming. Karena di sana terdapat penjaga pemakan energi, yang dimana orang yang memegang lampu 7 bintang itu maka energinya akan dimakan oleh penjaga tersebut. Sampai akhirnya energi racun yang berada di dalam tubuh Xing pun seketika menghilang. Setelahnya diperlihatkannya, Xing yang masih bermeditasi dengan ditemani Zuyan. Ia lalu mengajaknya keluar dengan cuaca yang sedang hujan. Di sini ia ingin mengajari Zuyan dalam mempelajari tentang kekuatan spiritual menembus hujan, yang membuat Zuyan sangatlah senang. Dan bahkan dengan cepat Zuyan pun berhasil menggunakannya. Keesokan paginya pelajaran pun dilanjutkan belajar dalam mengendalikan angin, yang dimana semua peserta telah melihat bagaimana Xing mampu menguasai teknik tersebut. Dan Xing pun memerintahkan mereka semua untuk berlatih dan mengembangkannya. Namun tidak untuk Zuyan yang masih bingung tentang teori dalam mengendalikan kekuatan tersebut. Oleh karena itu Xing pun mengajarinya. 这边也是。 Singkatnya tibalah hari penentuan murid pertama karena mereka telah belajar selama 1 bulan dan terpilihlah 4 kandidat sesuai nilai untuk memperebutkan status murid pertama. Namun Qinggang dan Baing mengundurkan diri karena sebuah alasan dan tersisalah Zuyan bersama Bailu, sehingga mereka berdua pun harus bertarung demi menjadi murid pertama. Sampai akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Zuyan dan ia pun berhasil menjadi murid pertama tersebut. Di malam harinya, Xing pun menemui Sang Master dan ternyata hari ini merupakan hari ulang tahun Sang Master. Lalu Xing memberikan hormat dan membawakan kue untuknya dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin kembali ke istana Kongsang. Ia yang tahu bahwa Sang Master peduli padanya dan ia juga tidak akan pernah melupakan jasa Sang Master. Namun ia tidak ingin kemunculan nanti menjadi malapetaka bagi orang lain dan ia ingin selamanya di sini. Ia juga berharap agar Sang Master mulai fokus pada dirinya sendiri. Karena selama ini sebagian besar fokus Sang Master tertuju untuk mendidiknya, dan mendengar hal itu membuat Sang Master pun bimbang. Singkatnya setelah resmi menjadi murid pertama, Zuyan yang merupakan murid di Gunung Jiu diharuskan menguasai teknik spiritual dari ke-6 klan. Dan Zuyan yang merupakan dari klan Qi seharusnya mampu menggunakan seluruh teknik apinya tersebut. Namun ternyata kemampuan dasarnya saja justru sangatlah lemah. Bahkan tekniknya itu kalah dengan salah satu pelayan di sana, membuat Zuyan yang melihatnya pun merasa kesal. Keesokan harinya, diinformasikannya berita tentang ada wabah menular di desa bawah Gunung Jiu, dan Xing yang merupakan master di sana akan turun gunung untuk membantu dalam pengobatan tersebut. Chongming yang akan menyusul ke sana dengan membawa persediaan obat-obatan yang akan ditemani oleh Zuyan yang memaksanya ingin ikut ke sana. Diperlihatkannya wabah yang menyebar luas sehingga banyaknya warga yang sakit. Lalu Zuyan dilarang oleh Xing untuk berada di sini karena wabah ini sangatlah berbahaya. Yang kemudian ia pun memerintahkan Zuyan untuk kembali ke Gunung Jiu. Namun Zuyan justru berhenti di pinggiran desa dan ia membantu warga di sana untuk membuat api, memasak dan menyediakan makanan. Sembari menyiapkan makanan ternyata Zuyan pun sengaja melatih pengendalian apinya sehingga ilmu pengendalian apinya mengalami peningkatan yang sangatlah pesat. Di malam harinya, Zuyan juga menyiapkan ikan bakar untuk Xing dan mereka pun makan bersama di tepi sungai.
Tak lama kemudian Xing mendapatkan berita bahwa keadaan pasien wabah semakin parah dikarenakan sebelumnya Zuyan salah memberikan obat kepada mereka. Namun di sini Xing bertanggung jawab atas kecelakaan ini dan ia pun kembali mengobati mereka yang membuat semua warga desa akhirnya sembuh dari wabah tersebut dan berterima kasih kepada Xing yang telah membantu mereka. 用的都是九夷东西之水，遵命。 Sementara di Istana Kongsang yang sedang diadakannya sebuah festival dan Bai Lu yang telah menghadiri acara tersebut langsung bertemu dengan Selir King yang kemudian ia memberitahukan bahwa master muda yang ada di Gunung Jiu memiliki latar belakang yang disembunyikan, membuat King Gang yang seharusnya membunuh master muda tersebut justru saat ini hormat kepadanya. Dengan mendengar informasi ini, Selir King pun menyimpulkan bahwa King Gang telah mengkhianatinya, yang kemungkinan besar master muda itu merupakan putra mahkota. Setelah itu King Gang mengirim pesan kepada Xing bahwa Selir King sudah mengetahui identitas dari Xing. Oleh karena itu ia pun berharap Xing berhati-hati. Singkatnya tibalah waktu yang ditentukan untuk Xing dalam bermeditasi menembus Rana Sejati, yang bisa dikatakan ini merupakan tingkatan spiritual tingkat tertinggi yang semua orang tidak mampu menguasai teknik tersebut. Namun Zuyan justru datang ke tempat di mana Xing bermeditasi karenanya untuk memberikan hadiah mantel bulu untuknya. Dan tiba-tiba muncullah serangan demi serangan untuk membunuh Xing yang sedang berkonsentrasi dalam bermeditasi tersebut. Dan Zuyan yang melihatnya pun langsung menahan serangan itu yang membuatnya terluka. Lalu darah yang keluar dari lengan Zuyan jatuh ke atas segel batu di mana Xing bermeditasi, yang membuat Xing pun terbangun dan mengalahkan para musuh tersebut. Master Wu yang datang terlambat untuk membantu justru marah besar melihat Zuyan berada di tempat itu dan melihat Xing yang meninggalkan meditasinya dan kembali ke dunia nyata. Sedangkan meditasi itu sangatlah berharga untuk dilakukan dan tidak bisa setengah-setengah. Bahkan di saat Xing sedang bermeditasi pun serangan tadi tidak akan bisa menembusnya. Maka dari itu Master Wu yang menyalahkan Zuyan sebagai gangguan memerintahkannya melarang keras untuk bertemu kembali dengan Xing dalam waktu yang dekat ini. Kemudian Zuyan yang dirawat oleh ibunya dan pengawalnya yang bernama Jingye. Jingye ini merupakan pengawal yang telah menemani Zuyan sejak kecil dan Jingye ini pun merupakan manusia duyung. Setelah itu diperlihatkannya ada seekor dewa naga yang terbangun dari segel tidurnya. Naga itu memberi peringatan kepada Jingye untuk kembali kepada misi pentingnya, yaitu menyerang keturunan Kongshan demi kembalinya kehidupan bangsa kerajaan laut. Namun sepertinya Jingye sudah terpikat untuk berbakti dan menjaga tuannya yang adalah Zuyan. Di sisi lain, kegagalan serangan dari klan King pada Xing tidak menghentikan rencana mereka. Sekarang giliran utusan dari klan S yang melakukan penyerangan tersebut dengan menyerang Zuyan terlebih dahulu. Dengan begitu maka akan memancing Xing keluar demi menyelamatkan muridnya tersebut. Diperlihatkannya Xing yang sedang melakukan meditasi ulang menerima sinyal bahwa muridnya itu sedang dalam bahaya. Dengan segera ia pun menghentikan meditasinya dan akan pergi menolong Zuyan meskipun ia harus melewati penjagaan dari para pengawal. Dan bahkan ia juga mengabaikan keadaannya karena saat ini energinya telah habis terkuras. Xing yang telah tiba di sana mengetahui atas kecurigaannya selama ini bahwa klan S memanglah telah bekerja sama dengan klan King untuk membunuhnya. Namun dalam pertarungan tersebut justru Zuyan yang terluka akan terkena dari serangan lawan. Oleh karena itu Xing yang marah langsung mengeluarkan jurus pembantaian langit. Namun tiba-tiba kekuatannya seketika semakin melemah dan hampir terjatuh.
Zuyan yang melihatnya pun langsung menangkapnya. Yang seketika itu Zuyan langsung memberikan energi tersebut dengan menggunakan gelangnya yang membuat Xing mendapatkan tambahan energi, dan pada akhirnya ia pun berhasil mengeluarkan jurus pembantaian langit tersebut yang membuat mereka semua pun terpental. Mereka yang berada di tengah laut dengan energi yang sangat lemah itu, dan bertemulah mereka dengan Dewa Naga yang memang dikurung di sana. Dewa Naga yang menganggap mereka sebagai gangguan membuat Dewa Naga menyerang mereka dan bahkan mengembalikan mereka ke permukaan laut. Mereka yang sangat lemah langsung ditemukan oleh Master Wu yang dengan segera menolong mereka. Di sini Master Wu menyadari bahwa Zuyan merupakan takdir pembawa celaka untuk Xi Ying setelah ia melihat tanda bunga yang ada di dahi Zuyan. Setibanya di kediaman mereka, diperlihatkannya Xi Ying yang mengkhawatirkan keadaan Zuyan. Begitu juga sebaliknya, Zuyan yang mengkhawatirkan keadaan Xi Ying. Setelah tersadar, Xi Ying pun menceritakan kepada Master Wu bahwa Dewa Naga telah muncul, yang membuat Master Wu sangatlah terkejut karena diceritakan bahwa kerajaan Gongsan akan musnah oleh pasukan laut, yang dimana hari kekacauan itu pun sebentar lagi akan terjadi. Dengan bersamaan, Zuyan yang telah sampai di kediaman Xi Ying untuk melihat kondisinya. Di sana Zuyan pun tak sengaja mendengar bahwa Xi Ying merupakan putra mahkota Gongsang, yang membuat Zuyan pun sangatlah terkejut setelah mengetahui bahwa orang yang selama ini ingin ia bangkitkan ternyata masih hidup. Zuyan yang merasa lega namun juga menyalahkan dirinya sendiri karena kecerobohannya di waktu kecil membuat Xi Ying bersembunyi bertahun-tahun lamanya di dalam gunung. 千万不可辜负他这一份。师父究竟是什么身份？ Diperlihatkannya dua insan yang terus bersama dari kecil, membuat Xing menyadari bahwa ia memiliki rasa jatuh hati kepada Zuyan, sedangkan itu dilarang dalam janji seorang master muda. Oleh karena itu ia pun bertanggung jawab untuk menerima hukuman tersebut. Sementara di sisi lain, ternyata Master Wu masih berniat untuk memerintahkan Xi Ying kembali ke kerajaan Gongsang. Padahal jika ingin kembali maka satu Xi Ying sebagai master muda akan terlepas. Dan tidak hanya itu, kekuatannya akan dihilangkan dan dihukum kepada Xi Ying yang harus dijalankan. Namun Master Wu juga telah membuat ramuan obat khusus untuk Xi Ying yang bisa menjaga dan membangkitkan kekuatannya kembali, sehingga Master Wu menyebarkan kabar bahwa putra mahkota Gongsang masih hidup. Dan kabar itu pun mulai menyebar ke telinga petinggi King dan Selir King, yang membuat mereka mengajukan kenaikan tahta Pangeran Xiu menjadi Raja Gongsang dan bahkan menikahkannya dengan Bailu agar Xi Ying yang merupakan putra mahkota asli dari sang ratu tidak menjadi raja dan gagal dalam menguasai kerajaan. Baing yang mendengar kabar itu pun merasa bersedih dan merasa dikhianati oleh ayah dan kakaknya tersebut karena selama ini ia pun sangat mencintai Xiu. Di sini Bailu mengatakan kalau ia bukan ingin merebut Xiu, namun ia dari dulu memang ingin menjadi seorang permaisuri. Keesokan harinya Xi Ying yang sebelumnya merasakan jatuh hati kepada Zuyan membuatnya tidak ingin bertemu kembali dengan Zuyan karena ia ingin melanjutkan statusnya sebagai master muda dan meninggalkan dunia fana. Namun Zuyan yang terus memaksa ingin bertemu dengan Xi Ying, pada akhirnya diperbolehkan untuk menemuinya. Di sini Xi Ying mengatakan bahwa Zuyan telah cukup berguru dan tidak perlu lagi bersamanya. Oleh karena itu Zuyan pun diperbolehkan untuk turun gunung. Namun Zuyan yang sudah nyaman berguru pada Xi Ying, ia pun tidak ingin turun gunung kembali. Bahkan ia berkemauan untuk terus bersama dengan Xi Ying selamanya. Singkatnya beberapa hari kemudian datanglah ayah dan ibu Zuyan ke Gunung Jiu untuk menjemput Zuyan karena mereka akan menjodohkan Zuyan dengan beberapa ketua klan yang tentu saja Xi Ying pun mengizinkannya. Mengetahui orang tuanya menjemput, Zuyan pun memutuskan untuk turun gunung agar orang-orang tidak berasumsi buruk pada sang master, dan ia meminta Xi Ying untuk dapat bertemu kembali suatu saat nanti. Dan di sini Xi Ying pun memberikan tusuk gyoknya tersebut.
您一定要记得。你还真让他走啊？ Sampailah Zuyan di kota Jifeng, dan di sana ia diperkenalkan dengan beberapa pria yang nantinya akan menjadi calon suami Zuyan. Namun ternyata Zuyan yang memang dari awal cinta terhadap Xing, sehingga perjodohan itu pun gagal. 你知道父王母妃最近给我安排了多。 Sementara itu di istana Kongsang, setelah Selir King yang sudah merencanakan bahwa akan menikahkan Xiu dengan Bailu, namun sang raja justru meminta Xiu sendiri untuk memilih istrinya, yang tentu saja Xiu akan memilih Baing yang menjadi istrinya tersebut, dan sang raja pun menyetujuinya. 此等美事，朕成全不能够跟自己心爱的人长相。 Walaupun rencana pernikahan yang disusun Selir King gagal, namun ia tetap ingin Xiu segera diangkat menjadi putra mahkota. Bailu yang kaget juga menanggapi ini dengan menyusun rencana lain, dan ia berharap pada Xing sebagai jalan lain untuk menjadi permaisuri. 石影， Keesokan harinya perintah sang raja pun turun, yaitu perintah untuk menikahkan putri Zuyan dengan pangeran klan Huo. Namanya perintah dari sang raja yang harus dilaksanakan, dan melihat kondisi keluarganya yang selalu didesak, maka Zuyan pun menyetujui menikah dengan pangeran klan Huo tersebut. Bahkan ini merupakan keputusan yang berat bagi ayah dan ibunya juga, karena klan Huo merupakan klan yang hidup di daerah terpencil, yang kemungkinan terjadi mereka tidak akan bertemu Zuyan kembali. Zuyan yang sedang bersiap-siap untuk perjalanan menuju klan Huo. Sebelum itu ia pun berpamitan kepada teman-temannya dan juga telah mengirim undangan pernikahannya kepada Xing. 要是清妃娘娘为难你， Setelah Zuyan menyetujui menikah dengan pangeran klan Huo, bersiaplah ia menuju wilayah klan Huo dan berpisah dengan kedua orang tuanya. 你虽然嫁了人，但还是父王。 也别总生气。 Singkatnya sampailah di klan Huo, dan Zuyan pun disambut oleh permaisuri Huo bersama pangeran Huo. Klan Huo ini merupakan klan yang masih di dalam wilayah kekuasaan klan Qi, sehingga secara status Zuyan yang merupakan putri klan Qi pastinya akan lebih dihormati. 这大巫师的本事也是些。 Di malam harinya, Zuyan yang berencana untuk kabur dari pernikahan ini, namun tidak hanya kabur seperti biasa karena itu akan melanggar perintah sang raja. Melanggar perintah sama saja bunuh diri dan membunuh keluarganya. Oleh karena itu Zuyan yang akan pergi dan memalsukan kematiannya tersebut. Dengan begitu keluarganya tidak akan mendapatkan hukuman dari sang raja. 你就安全了。 你要面对的困难。 Rencana Zuyan yang akan memilih kuda untuk ia pakai kabur malah bertemu dengan manusia duyung yang dihukum oleh permaisuri Huo, yang ternyata manusia duyung itu adalah Selir Huo bersama anaknya. 你认识这个？ Zuyan yang berniat untuk membantu mereka dan membawa mereka ke tempat yang ia rasa lebih aman. Diperlihatkannya kalung giok darah naga yang dipakai Zuyan itu ternyata memancing munculnya bintang kebangkitan, yang dimana bintang itu sebuah pertanda kemunculan Raja Laut. Jika Raja Laut muncul dan berada di tangan orang jahat, maka nanti akan terjadi peperangan besar antara lautan dan negara Kongsang. Munculnya bintang itu membuat Xing harus semakin segera menemukan Kaisar Laut untuk mencegah peperangan besar seperti yang diramalkan. 去做你该做的事吧。 龟蝎出现在西。 Dan penyelidikan Xing pun telah mencapai di wilayah klan Huo karena bintang itu menunjuk ke wilayah tersebut. 这样做是不是太不近人情了？ Sementara hari ini adalah hari pernikahan Zuyan, dan kejadian ini merupakan momen yang terjadi di episode awal. Di saat itu Zuyan membuat boneka yang mirip dengan dirinya untuk menggantikan ia di upacara pernikahan. Lalu Zuyan memanggil monster pasir di wilayah itu agar terlihat seolah Zuyan dibawa dan diserang oleh monster tersebut. Lalu Zuyan yang melarikan diri dan disusul oleh Xing yang memang akan ke wilayah itu untuk menyelidiki arahan bintang tersebut. Di sini Xing tidak membenarkan apa yang dilakukan Zuyan karena ini bisa saja memicu kekacauan. Xing lalu membawa Zuyan kembali ke wilayah klan Huo untuk melihat kekacauan yang telah Zuyan sebabkan dengan menggunakan payung ajaibnya, sehingga mereka berdua pun tidak terlihat.
Ternyata penyihir dan permaisuri Huo itu berniat jahat pada Zuyan. Mereka sengaja akan menjadikan Zuyan alat untuk menjatuhkan klan Qi dan melakukan pemberontakan. Bahkan permaisuri Huo yang begitu kejam pun sedang menggunakan kumpulan mata dari manusia duyung untuk dijadikan ramuan ilmu sihir. Xing lalu dengan sengaja membuat Zuyan terlihat kembali, dan permaisuri yang mengetahui kalau Zuyan sebelumnya adalah boneka, ia pun memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Zuyan yang asli agar tidak mengganggu rencana pemberontakan tersebut. Di tengah pertarungan itu, Xing pun datang untuk membantu Zuyan dan mengalahkan penyihir tersebut. Kemudian permaisuri yang kalah dan mengakui kesalahannya atas rencana kejahatannya itu, sehingga Pangeran Huo yang merupakan pemimpin klan, ia pun bersedia bertanggung jawab menanggung hukuman mati agar klannya terbebas dari hukuman. Setelah itu Xing mengurung Zuyan untuk merenungkan kesalahannya tersebut dan untuk melatih ilmu spiritualnya dengan baik. Sementara di kota Wei, diperlihatkannya para manusia duyung disiksa dan diambil matanya oleh penyihir Huo. Jingye yang sengaja membuat dirinya ikut ditangkap ke tempat itu karena ia penasaran kemana semua manusia duyung yang ada di klan Huo tiba-tiba menghilang. Ia yang melihat saudaranya disiksa merasa tidak rela, sehingga ia pun membebaskan semua tahanan manusia duyung tersebut dan berhadapan dengan penyihir Huo. Tibalah Xing ke tempat itu karena mengikuti bintang untuk menemukan Raja Laut, dan ia pun bertemu kembali dengan penyihir Huo yang sangatlah kejam, sehingga pertarungan pun terjadi. Singkatnya, penyihir itu pun berhasil dikalahkan. Namun tiba-tiba energi jahat dari batu keramat penyihir itu menyerang Xing yang membuatnya terluka. Akhirnya Chongming bertemu kembali dengan Xing setelah mereka memutuskan pencarian terpisah sebelumnya. Di sini Xing curiga apakah Jingye yang ia temui sebelumnya adalah Raja Laut. Dan setelah kondisi lebih baik, Xing pun kembali berjalan mengikuti bintang untuk menemukan Raja Laut tersebut. Di sisi lain, akhirnya Zuyan berhasil mempelajari ilmu di buku yang ditinggalkan oleh Xing dan berhasil membuka segel tersebut. Bahkan setelah keluar, ia langsung mencari selir Huo dan anaknya yang dulu sempat ia sembunyikan, namun ia tidak menemukan mereka. Tak lama kemudian ia pun mendapatkan pesan dari selir Huo bahwa mereka pergi ke kota Jifeng. Mengetahui hal itu, Zuyan pun memutuskan untuk ke sana. Di dalam perjalanan, Zuyan pun berhenti di penginapan. Di sana ia pun bertemu kembali dengan Xing yang hendak menginap di tempat tersebut, sehingga Xing yang terluka pun diketahui oleh Zuyan dan langsung membawanya ke penginapan tersebut. Kemudian Chongming pun mengatakan bahwa di kota Xia terdapat tabib hebat yang mampu menyembuhkan segala luka. Maka dari itu, mereka pun berencana ke sana. Setelah perjalanan panjang, sampailah mereka di kota Xia untuk berobat, dan diperlihatkannya para penjaga di sana sangatlah ketat. Maka dari itu mereka pun harus menyamar. Setelah Zuyan dan Xing berhasil memasuki kota, mereka pun dengan segera mencari tempat tinggal tabib tersebut. Sampailah mereka di sana, dan dengan bantuan tabib itu maka pecahan batu iblis dapat dikeluarkan dari tubuh Xing, dan Xing pun memerlukan penyembuhan selama 3 hari. Baru saja mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka malah diserang oleh pasukan laut dan membuat Zuyan pun tertangkap oleh mereka. Di sisi lain diperlihatkannya Jingye yang mengetahui kalau Zuyan telah ditangkap oleh para pasukan laut. Ia pun langsung ke sana dan menyelamatkannya. Dengan bersamaan Xing yang juga langsung menyusul keberadaan Zuyan.
ia pun bertemu kembali dengan Jingye yang telah menyelamatkan Zuyan. 是的，我认识他的时间。 Zuyan yang dalam keadaan tak sadarkan diri lalu diberikan energi oleh Si Ying. 师傅， Tak lama kemudian datanglah pasukan dari ayah Zuyan yang telah sampai di kota Xia sehingga terjadilah peperangan antara prajurit Kongsan dan pasukan laut. Namun serangan pasukan laut dihentikan oleh Jingye dan bahkan ia bertemu dengan adiknya yang selama ini ia cari, yang ternyata Jingye ini dulunya merupakan pemimpin tertinggi dari pasukan laut dan lahir dari keluarga marga tertinggi. Namun ia sudah 200 tahun pergi dari laut dan memilih tinggal di daratan menjaga Zuyan. 有什么任务？我这些 如履薄冰。 Di tempat lain, diperlihatkannya Selir Huo dan anaknya bernama Sumo sedang bertahan untuk mencari keamanan karena mereka manusia duyung. Namun tiba-tiba prajurit Kongsang menyerang dan membunuh manusia duyung termasuk Selir Huo. Dengan marah dan tidak terima, Sumo pun berteriak hingga gambar naga pun muncul di tubuhnya. Jingye yang tak jauh dari sana pun merasakan tanda bahwa ia dekat dengan Raja Laut, sehingga ia pun mendatangi tempat tersebut dan menemukan bahwa Sumo merupakan Raja Laut. Dengan bersamaan Si Ying yang mendapatkan tanda dari bintang bahwa Raja Laut telah muncul, ia pun segera pergi ke tempat itu. Si Ying yang telah tiba di sana bertemu kembali dengan Jingye bersama Sumo yang pingsan. Dan di sini Si Ying semakin yakin kalau Jingye lah merupakan Raja Laut, yang padahal Sumo lah yang merupakan Raja Laut. Demi menyelamatkan anak kecil tersebut, Si Ying pun membiarkan Jingye pergi dari sana. Tak lama kemudian tibalah King Gang di sana sebagai pemimpin prajurit Kongsang untuk melawan pasukan laut atas seruan Selir King. Dan King Gang yang tak sengaja bertemu dengan Si Ying di sana, ia pun langsung mengajaknya untuk menemui Si Yu. Diceritakan kabar bahwa putra mahkota masih hidup dan dia adalah master muda yaitu Si Ying yang sudah menyebar ke seluruh kerajaan. Maka dari itu Si Yu pun sangatlah senang di saat bertemu dengan kakaknya tersebut. Terdengarlah kabar dari King Gang bahwa Selir King memanggil Zuyan untuk menginterogasinya seputar kekacauan yang disebabkan Zuyan sebelumnya. Khawatir akan keadaan Zuyan, maka Si Ying pun menyusul ke istana dan terjadilah perdebatan dengan Selir King yang marah karena Si Ying membela Zuyan. Tak lama kemudian datanglah sang raja yang terkejut melihat Si Ying masih hidup. Lalu ia pun menuntut balas atas kematian Selir Kyushi kepada Si Ying. Namun di sini Si Ying yang di waktu dulu memang tidak bersalah, ia pun langsung membela diri yang membuat raja sangatlah marah dan melampiaskan kemarahannya tersebut kepada Zuyan. Sehingga Si Ying pun membawa Zuyan kembali ke kediamannya dan merawatnya di sana. Sementara di sisi lain, Jingye yang berhasil menemukan Raja Laut lebih dulu dibandingkan pasukan laut. Ia pun membawanya untuk menyelamatkannya. Namun kondisi Raja Laut yang sakit dan berbahaya jika tinggal dengan Jingye, maka ia pun menitipkannya kepada Zuyan, yang kebetulan Zuyan juga sudah kenal dengan Sumo. 怎么，你不认得我了？ Di lain tempat, Si Ying yang memutuskan kembali dan tinggal di rumah mendiang ibunya. Tak lama kemudian datanglah Jingye ke sana dan Si Ying saat ini masih menganggap Jingye adalah Raja Laut, sehingga Si Ying bersedia bernegosiasi dengan Jingye. Di sini Jingye menyatakan bahwa dulu semua klan bisa hidup berdampingan dengan damai. Oleh karena itu Jingye meminta agar peperangan sekarang bisa dihentikan dan semua klan bisa kembali hidup tanpa perang. Adanya kesamaan ini membuat mereka pun bekerja sama dan bersepakat akan menarik pasukan masing-masing. Dengan kerjasama ini pun Si Ying tidak perlu membunuh Raja Laut demi menghindari peperangan. Dimulai dari Jingye yang membujuk pasukan laut untuk menarik pasukan dari perang, dan akhirnya bujukan Jingye pun terlaksana. Kemudian Si Ying pun mengajukan permintaan pada Raja Kongsang untuk menarik pasukan dari perang. Si Ying menunjukkan bahwa peperangan memakan korban yang tidak bersalah. Bahkan ia menunjukkan bukti bahwa ada orang dalam yang bekerja sama dengan klan Es dan ingin mengambil keuntungan dari peperangan ini. Dengan mendengar itu sang raja pun memutuskan untuk menarik kembali pasukan mereka.
朕 Setelah itu Xing mendapatkan kabar kalau Xiu telah diserang oleh seseorang. Maka dari itu ia yang tidak bisa memimpin penarikan pasukan perang sekarang dan ia meminta Xing untuk menggantikan posisinya tersebut. 不用再说了。 Di tempat lain, Sumo yang tiba-tiba sakit, Zuyan pun segera membawanya ke seorang tabib yang ternyata sakit ini disebabkan karena Sumo belajar spiritual milik orang Kongsang yang merupakan sebuah larangan bagi manusia duyung. Namun tabib itu ternyata juga bukan orang baik dan tabib itu yang sudah mengetahui bahwa Sumo adalah Raja Laut. Ia pun membawa Sumo ke hadapan Ketua Jiang demi mendapatkan imbalan. Ketua Jiang yang sudah menemukan Raja Laut merasa pasukannya menjadi lebih kuat sehingga ia pun menyerang orang-orang Kongsang yang membuat kekacauan di mana-mana. Jingye yang mengetahui tindakan dari Ketua Jiang, ia pun langsung membunuhnya dan sekarang pemimpin pasukan laut digantikan oleh Jingye. 海国军从今日起， Kekacauan ini membuat Xing kembali meragukan Jingye. Oleh karena itu ia pun memutuskan kesepakatan di antara mereka sehingga terjadilah pertarungan. 不能死。 Masih dalam misi pencarian Raja Laut yang diketahui Xing adalah Jingye. Lalu Xing pun memerintahkan pasukannya untuk mencari adik Raja Laut yang bernama Rui. Jenderal Bai kemudian melaksanakan perintah itu dengan keras dan kasar sehingga ia pun berhasil menemukan Rui dan menyiksanya. 多好的花容月貌啊！ Xing yang mengetahui kalau Jenderal Bai telah menyiksa Rui, ia pun segera datang dan melepaskan Rui dari siksaan Jenderal Bai tersebut. Namun ia tetap menahan Rui dengan tujuan agar Raja Laut muncul kembali. Tak lama kemudian Rui diselamatkan oleh Jingye yang merupakan kakaknya dan Jingye segera mengamankan adiknya tersebut dikarenakan saat ini Xing menganggap ia merupakan Raja Laut sehingga sangatlah mengancam keselamatan adiknya tersebut. Lalu datanglah Xing yang langsung menyerang Jingye untuk membunuh Jingye yang dianggap sebagai Raja Laut. Dan Zuyan yang datang menghentikan pertarungan tersebut. 让各个地方的海国军撤军，所以你 Untuk mencegah serangan dari Xing, Zuyan mengaku menyukai Jingye dan akan melindunginya meskipun harus ikut kehilangan nyawanya. Sehingga Xing kaget tak menyangka jika Zuyan yang menyukai Jingye. Namun perintah raja untuk membunuh Raja Laut harus tetap dilakukan dan Xing bersiap untuk menyerang dengan jurus pembantaian langit. Serangan jurus pembantaian langit pun terhenti karena ia tidak tega melukai Zuyan sehingga serangan itu pun ditarik dan berbalik melukai Xing. Singkatnya setelah itu Zuyan pun meminta maaf pada Xing karena telah menghalangi tugasnya tersebut. Di sini Xing memutuskan ikatan guru dan murid terhadap Zuyan karena Zuyan telah memihak kepada musuh dan menghalangi perintah negara. Sampai akhirnya Zuyan pun memutuskan pergi ke pihak Jingye untuk mendukung klan Duyung. Demi klan Duyung kembali ke Lautan Biru, Jingye pun akan melawan Xing sendirian dan mengorbankan dirinya untuk keselamatan klannya tersebut. Oleh karena itu ia pun berpamitan pada Zuyan karena ini mungkin terakhir kalinya mereka bertemu. 自然。 Di sini Zuyan akan membantu Jingye memimpin klan Duyung dan ia pun merubah diri sebagai ketua Jian untuk menyembunyikan identitasnya dan menahan prajurit Kongsang untuk mengulur waktu agar semua manusia Duyung bisa menuju ke Lautan Biru. Sementara itu Jingye dan Xing sepakat untuk bertarung antara pemimpin untuk menyelesaikan peperangan. Selesai membantu para manusia Duyung, Zuyan pun segera pergi ke tempat di mana Xing dan Jingye bertarung. Dan di sini Jingye yang kalah pada akhirnya pergi untuk selamanya.
Zuyan yang bersedih dan marah kepada Xing karena telah membunuh sahabatnya tersebut. Bahkan di sini Zuyan mengatakan kalau ia tahu akan seperti ini, maka dari dulu ia tidak akan ingin menjadi muridnya. Yang membuat Xing mendengarnya pun sakit hati, lalu menusukkan pedang yang di tangan Zuyan ke tubuhnya, yang membuatnya terluka dan menghembuskan nafas terakhirnya. Master Wu yang bisa merasakan energi Xing yang menghilang, dengan segera ia pun menemui Xing yang sudah tidak bernyawa. Zuyan yang tidak menyangka bahwa Xing akan melakukan itu, merasa menyesal yang sangat mendalam. Oleh karena itu ia berencana akan membangkitkan kembali jiwa dan roh Xing sesuai dengan arahan dari Master Wu. 间不会太长，你进入其后。 Singkatnya 3 hari kemudian, pada akhirnya Xing yang terbangun namun rohnya belum sepenuhnya kembali, dan bahkan ingatannya pun terbatas yang hanya mengingat kepada Master Wu. Maka dari itu Zuyan bersama Chongming ditugaskan oleh Master Wu untuk menjaga Xing agar Xing bisa melewati masa kritis 3 hari ini dalam pengembalian rohnya secara penuh. Namun bagi Zuyan masa ini adalah masa di mana ia akan mulai kehilangan panca indera dalam dirinya yang disebabkan oleh energi kebangkitan yang masuk ke dalam dirinya memberi efek negatif. Namun ia menikmati kebersamaan dekat dengan Xing. Singkatnya hari ini merupakan hari yang ketiga yang dimana Xing akan sepenuhnya mendapatkan rohnya. Di sini Xing meskipun hilang ingatan, namun perasaannya mengatakan bahwa hubungannya dengan Zuyan sangatlah dekat. Hari ini juga merupakan hari terakhir bagi Zuyan untuk menemani Xing. Selanjutnya ia akan benar-benar kehilangan kemampuan inderanya dan ia harus menjauhi Xing agar takdir malapetaka tidak terulang kembali. Keesokan harinya Xing yang terbangun dengan roh dan ingatan yang sudah 100%. Di sini Xing merasa heran kenapa ia masih hidup dan ia mendapatkan jawaban dari Chongming kalau Zuyanlah yang telah menolongnya. Mengetahui itu ia pun memutuskan untuk menemukan dan hidup bersama dengan Zuyan seperti layaknya manusia biasa. Sementara keadaan Zuyan saat ini semakin melemah, bahkan indera penglihat dan pendengarannya pun menghilang. Ia yang pingsan namun dia ditemukan oleh Qinggang dan Bailu yang kebetulan menuju ke Gunung Jiu, sehingga Zuyan pun dirawat oleh mereka. Diperlihatkannya keputusan Xing untuk melepas jubah dewanya sangat ia yakini. Meskipun Master Wu dan Chongming sangat menyayangkan hal itu, dengan melepas jubah dewanya, maka Xing akan menjadi manusia biasa yang kehilangan kemampuannya, bahkan bisa kehilangan nyawanya jika ia tidak berhasil melewatinya. Singkatnya upacara pun dilakukan dan Xing harus melewati lembah ujian malapetaka yang bisa membuatnya tersakiti. Sementara itu Zuyan juga telah sampai di sana melihat pengujian yang dilalui oleh Xing, dan Zuyan pun berharap bisa menghentikan siksaan tersebut. Sampai akhirnya Xing dapat melewati ujian terberat dan masih bisa hidup. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul serangan dari klan Es untuk membunuh Xing. Namun mereka semua yang ada di sana berusaha melindungi Xing. Diperlihatkannya Master Wu yang terkena serangan tersebut membuatnya menghembuskan nafas terakhirnya.
Setelah itu diceritakan perbuatan jahat Selir King dan petinggi King telah diketahui oleh Raja Kongsang. Selir King yang mengakhiri hidupnya, sementara petinggi King dihukum karena berkhianat pada sang raja. Nama baik Ratu Bayan dan putra mahkota Xing pun dipulihkan, sehingga papan nama kematiannya pun diakui di istana. Saat ini Xing telah menjadi manusia biasa bersama Zuyan yang masih dalam pemulihan indranya. Mereka pun berjanji bersama untuk saling melindungi. Kemudian Xing bersama Zuyan akan turun gunung untuk melanjutkan hidup mereka. Sementara Chongming yang adalah burung dewa akan tetap tinggal dan menjaga Gunung Qiu. 这么久，本神鸟经年累月，不要再讲老夫。我离开九嶷山时。 Setibanya di kota, Xing kemudian secara mengejutkan melamar Zuyan yang setuju dan diikuti oleh pemberian izin dari orang tuanya. 我们愿把言儿托付给你。 Di malam harinya Xing dan Zuyan melihat bintang kebangkitan kembali menyala dan mereka menyadari ternyata Raja Laut bukanlah Jingye. Mereka pun segera pergi ke Dewa Naga yang mengawasi setiap kejadian di Kongsang agar Dewa Naga membantu mereka bersaksi tentang kejadian sebenarnya yang selama ini terjadi. Dewa Naga justru menyuruh mereka untuk membangunkan Jingye yang ternyata jiwa Jingye belumlah musnah karena sebelumnya Dewa Naga telah memberikan sebuah pertahanan bagi Jingye karena Jingye adalah orang yang bisa melindungi manusia duyung. Kemudian Xing bersama Zuyan berhasil membangunkan kembali Jingye dan mereka sepakat akan melindungi Raja Laut dan menjaga kedamaian antara klan. Kemudian mereka pun menemui Kaisar Laut dan berhasil membuka perjalanan menuju Lautan Biru. Namun tiba-tiba serangan dari klan es muncul yang dipimpin oleh Dewa Kehancuran yang mengincar darah Dewa Naga untuk mengaktifkan dua cincin batara yang ada padanya. Yang ternyata di dalam tubuh Jingye terdapat darah keturunan Dewa Naga, sehingga Dewa Kehancuran pun berhasil menguasai Jingye untuk tujuan menghancurkan kerajaan Kongsang. Diperlihatkannya Xing yang pingsan karena kalah dan Zuyan pun dibawa oleh Jingye. Lalu badai hujan pun terjadi yang membuat petir langsung menyambar Xing yang justru mengembalikan kekuatannya tersebut. Dewa Kehancuran yang menguasai tubuh Jingye langsung menyerang Xing dan hampir mencelakai Zuyan. Namun Jingye yang melihat Zuyan terluka menyadarkan dirinya sehingga terjadilah perdebatan di dalam diri Jingye. Singkatnya, Jingye yang dikuasai Dewa Kehancuran menyerang Kongsang dengan ancaman bahwa agar menyerahkan Zuyan padanya. Ibu dan ayah Zuyan sampai rela untuk menghabisi nyawa demi pernyataan bahwa mereka tidak bersekutu dengan Jingye yang merupakan klan duyung. Setibanya di kota dan mendapati ayah ibunya telah tiada, Xing pun sangatlah bersedih. Ia yang sudah tidak memiliki keluarga lagi, ia pun memutuskan untuk mengajukan pernikahan dengan Xing agar Xing menjadi keluarga baginya. 杀人。 Keesokan harinya Zuyan yang menghilang menemui Jingye untuk menghentikan penyerangannya pada Kongsang, sehingga Xing pun menyusulnya. Namun di tengah jalan ia dihentikan kabar bahwa saat ini sang raja dalam keadaan sekarat. Dengan berat hati Xing pun berhenti mencari Zuyan dan menemui raja. Di sini sang raja yang merasa menyadari akan kesalahannya di waktu dulu, yang dimana ia tidak bisa melindungi ibunya Xing, dan sang raja pun mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Xing bersama yang lainnya menyusun pertahanan untuk menahan serangan dari klan es dan prajurit Jingye. Sementara saat ini Zuyan sedang berusaha mengulur waktu untuk mendapatkan satu cincin batara yang ada di jari Jingye agar kekuatannya melemah. Tanpa curiga Jingye pun memberikan cincin itu kepada Zuyan agar cincin itu mampu melindunginya. Setelah itu Xing berhasil menemui Zuyan dan agar tidak ketahuan, Zuyan pun menyembunyikan Xing di dalam lengan bajunya. Bahkan Xing pun berhasil mengambil cincin batara tersebut sehingga pertarungan pun terjadi.
sampai akhirnya tubuh Jingye pun hancur seketika. Namun tidak untuk dewa penghancur yang langsung memasuki tubuh Zuyan. Dengan melihat itu, Xing pun langsung menyadarkan Zuyan tanpa menyakitinya. Dan seketika itu juga dewa penghancur justru memasuki tubuh Xing. Mengetahui hal itu, Xing pun mengatakan kepada Zuyan jika saat ini ia akan menyegel dewa penghancur ini di dalam tubuhnya. Namun ia juga memohon kepada Zuyan untuk menghancurkan tubuhnya tersebut menggunakan tusuk giok miliknya agar dewa penghancur ini musnah untuk selamanya. Dan Zuyan yang mendengar permintaan itu menjadi sedih, namun demi kebaikan dunia, ia pun rela melakukan hal tersebut. Dan singkatnya beberapa tahun kemudian, diperlihatkannya Xiu yang menjadi raja negara Kongsang dan ia pun yang memiliki 1 orang anak. Sementara Zuyan yang masih mengharapkan Xing kembali karena ia percaya jika Xing belumlah mati. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri dengan film. See you, undur diri dan salam Sundaners.